1875 di desa kecil Caswell, Swiss. Ayahnya bernama William, adalah seorang pendeta, dan ibunya bernama Emily Westwood Young. Yang memilih karir pertamanya sebagai seorang arkeologi, dan selanjutnya dia melanjutkan studinya di kedokteran di Universitas Basel. Kemudian memilih menjadi psikiater di bawah bimbingan ahli saraf terkenal yang bernama Rolf Ebing. Dan setelah ia lulus, ia bekerja di rumah sakit jiwa yang bernama Rumah Sakit Jiwa Burghardt di Zurich. Dan setelah itu ia menikah dengan Emma Rauschenbach pada tahun 1903. Jung adalah seorang psikiater yang terkesan dengan teori-teorinya Sigmund Freud. Pada saat itu juga Jung menjabat sebagai ketua dari Asosiasi Psikoanalitis dan dianggap sebagai penerusnya Sigmund Freud. Pada tahun 1913 hubungan Jung dan Sigmund Freud mengalami keretakan, hingga pada akhirnya Jung mengundurkan diri dan keluar dari asosiasi tersebut. Konflik antara Jung dan Freud terjadi karena adanya ketidakcocokan dalam kepribadian dan pandangan intelektual mereka berdua, di mana Jung beranggapan Freud terlalu menekan pada konsep seksual, sedangkan Jung menekankan pada psiko. Kemudian selanjutnya mari kita masuk ke dalam pembahasan dinamika dan struktur kepribadian Carl Jung. Let's go. Dalam dinamika kepribadian yang pertama ada yang namanya causality and teleology, yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah kausalitas dan teleologi. Teleologi ya, bukan teologi. Apa sih kausalitas tersebut? Kausalitas menyatakan bahwa masa sekarang menyajikan keadaan pada masa ini dan dalam pengalaman yang asli. Maksudnya adalah kondisi sekarang yang berasal dari masa lalu. Dan sedangkan untuk teleologi menyatakan bahwa kejadian masa kini dimotivasi oleh tujuan dan aspirasi akan masa depan secara langsung yang menentukan nasib seseorang. Yang juga berpendapat bahwa sebagian mimpi dapat membantu seseorang untuk menentukan arah masa depannya dan menentukan karirnya di masa yang akan datang. Selanjutnya ada progression and regression, yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia yaitu progresi dan regresi. Apa sih progresi tersebut? Progresi yaitu adaptasi pada dunia luar yang meliputi aliran keluar dari energi psikis. Progresi membuat manusia bereaksi sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Maka dari itu ada kan biasanya disebut kepribadian seseorang tergantung dari lingkungannya. Nah, sedangkan untuk regresi adalah adaptasi ke dalam yang bergantung pada energi yang arahnya berlawanan. Regresi suatu langkah mundur yang diperlukan dalam sebuah perjalanan menuju kesuksesan, yang berkeyakinan bahwa langkah regresi diperlukan untuk menciptakan kepribadian yang seimbang dan menumbuhkan proses realisasi diri. Antara progresi dan regresi ini harus berjalan dengan seimbang, tidak berat sebelah ya. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan kepada struktur kepribadian yang Seperti disinggung sebelumnya, Jung lebih menekankan kepada Vichy. Lalu apa yang dimaksud dengan Vichy? Vichy adalah suatu sistem dinamis yang mengatur diri secara spontan tanpa adanya pertentangan-pertentangan. Tidak akan ada keseimbangan psikis dan tidak ada pula sistem regulasi. Struktur kepribadian diri dalam pandangan Jung terarah pada sistem yang menyusunnya, antara lain yang terpenting adalah ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Yang pertama adalah ego.
Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan sadar. Ego membantu menyesuaikan diri dengan realitas yang khususnya realitas luar. Ego dapat dikatakan sebagai pusat dari bidang kesadaran dan sejauh mencakup kepribadian empiris. Yang kedua adalah ketidaksadaran diri atau ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah berada dalam kesadaran tetapi direpresi, disupresikan, dilupakan, dan diabaikan. Pengalaman tak sadar ini merupakan rangkaian pengalaman dan kesan-kesan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, tetapi terlalu lemah untuk diterima di alam sadar, berpengaruh dalam tingkah laku secara tidak sadar. Yang ketiga adalah ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif adalah sisa psikis perkembangan evolusi manusia. Sisa yang menumpuk sebagai akibat dari pengalaman-pengalaman yang berulang selama banyak generasi. Dalam hal ini, Jung menghubungkan dengan kesamaan struktur otak tiap ras manusia. Isi dari ketidaksadaran kolektif adalah arketip. Arketip merupakan suatu bentuk-bentuk tidak langsung dari bagian struktur insting yang hanya dapat disimpulkan dengan bayangan visual ataupun dengan bahasa. Bentuk arketip dalam teori Jung mencakup persona, shadow, anima dan animus, self, dan juga extrovert dan introvert. Seperti yang dikatakan tadi, bentuk arketipe dalam teori yang mencakup persona, shadow, anima dan animus, self, dan juga extrovert dan introvert. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita mulai dari membahas persona. Persona adalah topeng yang dipakai sang pribadi sebagai respon terhadap tuntutan kebiasaan tradisi masyarakat serta terhadap kebutuhan arketipe sendiri. Persona ini dalam beberapa hal dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan konsep superego dari Peirce. Superego dalam konsepsi Peirce berhubungan dengan aspek sosial yang memuat nilai-nilai ideal. Begitu pula dengan konsepsi Jung tentang persona. Persona merupakan topeng yang membantu seseorang menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Selanjutnya yaitu shadow. Shadow atau bayang-bayang mencerminkan sisi binatang pada kodrat manusia yang diwarisi manusia. Shadow ini adalah suatu sisi gelap dalam kepribadian manusia. Shadow hadir dalam seluruh kepribadian manusia dalam berbagai bentuk, seperti perasaan ingin merusak, menghancurkan, dan berbagai tindakan yang tidak menyenangkan yang patut dicela dalam kesadaran. Selanjutnya itu anima dan animus. Anima dan animus adalah arketipe yang menggambarkan suatu karakteristik seksual yang hadir di setiap pria maupun wanita. Arketipe elemen feminim dalam pria adalah anima, sedangkan animus yang berkaitan dengan akal, budi, dan rasio merupakan arketipe elemen maskulin pada wanita. Selanjutnya itu ada self. Self atau diri dapat juga dikatakan sebagai psyche yang merupakan kepribadian secara keseluruhan. Tetapi dalam hal ini, self yang dimaksud adalah suatu arketipe mencerminkan perjuangan manusia ke arah kesatuan. Diri ini merupakan puncak arketipe yang dituju setiap manusia. Di dalamnya terdapat dorongan untuk mendapatkan kebulatan diri. Extrovert dan introvert. Keduanya itu adalah sikap dasar yang hadir dalam diri setiap personal ataupun setiap manusia. Extrovert bisa diartikan sebagai sikap yang berakomodasi secara natural dan mudah menyesuaikan, seperti mudah bergaul, mudah beradaptasi dengan orang banyak dan sekitarnya. Sedangkan introvert itu ialah berhubungan relaktif, yaitu masih ada keraguan-raguan dan lebih menutup diri. Kemudian masuk kepada poin lain dalam arketip. Dalam arketip ada 3 poin, yaitu Great Mother, Wise Old Man, and Hero. Kita memasuki yang pertama, yaitu
Great Mother. Great Mother itu ialah pengembangan arketip animus pada wanita. Setiap pria ataupun wanita memiliki artikep Great Mother. Menurutnya, Great Mother mewakili dua kekuatan yang berlawanan, yang mana kedua kekuatan yang berlawanan itu ialah yang pertama adalah Great Mother sebagai sumber yang memelihara. Contohnya seperti ibu peri dalam film Cinderella. Begitu contohnya. Sedangkan yang keduanya adalah Great Mother sebagai kekuatan dan kehancuran. Contohnya ibu tiri dalam film Cinderella. Ada perbedaan antara dua kekuatan yang berlawanan tadi. Kemudian Great Mother dapat disosialisasikan dengan sisi positif dan negatif. Contohnya pada film Cinderella, ibu peri berperan sebagai yang baik. Ada pula yang kita memasuki yang kedua, yaitu Wise Old Man berkembang dari artikep anima pada pria. Wise Old Man itu bisa disebut dengan arketip yang dilambangkan oleh seorang pria dengan pengetahuannya. Jung beranggapan arketip ini dipersonifikasikan dalam mimpi sebagai ayah, kakek, guru, filsuf, dokter, ataupun pendeta. Wise Old Man diartikan yaitu simpelnya dengan artian kebijaksanaan dan pemaknaan yang melambangkan pengetahuan. Sedangkan yang ketiga, ada pula yang namanya hero, artikep hero. Biasanya artikep hero itu dilambangkan oleh pria maupun wanita dengan kekuatan supernya dan memiliki keadilan dalam diri mereka. Lebih simpelnya, lebih relevannya, hero dikaitkan dengan orang-orang yang kuat dan yang bertanggung jawab.